satu pada turunnya, mana sudah ditembak, mana disumpah pulang, mana dicancang-cancang pulang, mana disangla pulang, dibanam pulang, umpama akun kayak itu aslinya pada kawan. Jadi apa pada kawan? Lamun mintupian pada pabrik bagi makan, mbah sapi sumbale, kambing sumbale, ayam sumbale, burung sumbale, aruan ditatak, papuyu ditatak, mintupian makan tempe aja, kasihan tulung tempe aja, tapi sebelum lawannya, mbah kacang apa itu? Kacang pedelet kita bawa ke rumah, tapi nggak kawan di sana. Kami sudah orang pulang ya, namun 4 pangkai itu jantung adanya nafsu mama. Jadi ulun bertakun sudah lawan guru ulun. Bahkan Sidin mencatat di dalam buku Sidin dibagi seluruh dunia. Setiap perintah agama maka namanya rahmat. Contoh seperti binatang kita sembelih, maka menyembelih ini hukumnya rahmat. Hukumnya Kita menyembelih hukumnya rahmat. Seperti lagi anak kita umur sudah 10 tahun, lalu disuruh sholat tidak mau, lalu kita pukul, maka pukulan ini adalah rahmat karena perintah. Jadi setiap perintah adalah rahmat. Tidak sudah kita ini berkata, setiap perintah adalah rahmat, walaupun zahirnya itu menyakiti, tapi itu rahmat. Seperti misalnya iwak waruan, orang Jawa itu ngarannya iwak apa? Iwak apa ngarannya itu bahasa Jawa ya. Ada bahasanya, ada bahasa Jawa. Ya arwan punya. Gabus. Janganlah gabus. Bahasa Jawanya gabus. Arwan itu lah. Cobaan yang ada 3. Makan arwan ini kepala kita cat-cat dulu. Aman itu sulung selipungan. Memang kepala kita jatuh supaya tahu mengikuti atau di ininya isangnya dimasukkan tangan hanya jangan pulang dikoyaknya tolol menolak seknya dimakan hitungan menjalin cinta. Jadi setiap perintah syariat hukumnya rahmat. Maling tatak tangannya langkanan rahmat. Masih aja menjauhkan lagi potong kaki kirinya rahmat. Masih aja menjauhkan lagi potong tangan kirinya. Masih aja lagi potong kaki kanannya. Perselisihan itu. Masih aja lagi apa tahu. Itu semuanya rahmat sebab kalau yang nikah. Jadi semua perintah adalah rahmat. Payah rumudalik maka menjadikan binatang-binatang hidup tadi sebagai alat untuk membibikan hukumnya haram dan dosa seluruh badan. Li'annahu ta'dzibun karena itu adalah menyiksa. Tidak disuruh. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu wa ujar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah mengutuk orang-orang yang menjadikan dia akan sesuatu yang masih ada rohnya dijadikan kebidikan. Jadi umpama seseorang membuat alimat kebal, umpama untuk menentukan kebal katanya digantung di leher ayam. Kemudian ayamnya itu ditembak umpamanya. Kemudian ada kena peluru, bahkan pelurunya kata keluar, menunjukkan alimatnya itu memang artinya apa namanya itu memang sudah pas katanya tuh pas.
Tapi ada juga ditembak itu ada keluar pelurunya, ada juga manusia lagi ada pakai azimah. Kenapa? Pelurunya ada di dalam. Anu pelurunya lama wujud. Paham kata-kata? Pelurunya itu lama wujud. Yakin peluru tidak ada wujud. Bingung polisi, maka diisi ditembakkan 7 kali. Kada keluar. Di dalamnya bisa ada keluar. Di underbag yang kedua diisi penuh, masuk tukang tembakan berbunyi tapi pelurunya habis. Kenapa? Tembak kurang nang ahli hakikat, nang sampai ke raja-raja mau jam. Ada lagi yang hebat, mau jual Eropa sampai dirinya hilang juga. Jadi orang kena melihat. Jadi banyak duduk jelas-jelas orang. وعدم ملازمة المعتدة للمسكن الذي كانت فيه عند الغربة ولو وافق الزوج على خروجها منه ويجب على الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجب في ذلك المسكن وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن بغير عذر. Dan dosa seluruh badan lagi ketiadaan menetapi oleh perempuan yang masih di dalam iddah bagi rumahnya. Ini perempuan di dalam iddah belum habis iddahnya, lalu dia meninggalkan rumahnya, sekalipun lakinya yang sudah mentalak tadi sepakat, dan wajib atas hakim setempat melarang dia keluar selama di dalam masa iddahnya. Karena di dalam masa iddah itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang punya hak mewajibkan supaya dia tetap di rumahnya. Seperti firman-Nya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kamu hai laki-laki mengusir dari rumah, dan janganlah mereka keluar dengan kehendak sendiri. Bi ghairi udhrin, apabila tidak ada uzur. Nah ini yang jadi dosa ini ketiadaan uzur. Di khilaf karena di udhrin fayajuzul khuruj. Bersalahan masalah apabila keluar itu karena uzur, maka itu tidak menjadikan dosa. Misalnya uzur wadalika kasyira'in wikupunin, seperti membeli seumpama kapas pada ketika dia datang bulan. Wa kakhawfin ala nafsin aw malin min nawi hadmin aw gharadin wa fasaqatin mujawirin laha. Dan seperti takut hatinya atas disiksa orang dirinya atau hartanya. Misalnya takut runtuh, atau takut lemas, atau takut dengan laki-laki yang fasik yang berjalan dengan dia. Wasyadda ta'addiha bijiranin aw aqsid, atau dia ini merasa sakit dengan sebab gangguan jiran-jirannya, jadi dia yang namanya uzur, maka boleh dia keluar. Aw-aksihi, atau jiran yang merasa terganggu dengan adanya si perempuan itu, maka perempuan itu boleh meninggalkan rumah karena jiran tidak senang. Wa adamul ihdadi ala zawji fi iddati wafati, dan dosa seluruh badan lagi meninggalkan perempuan yang kematian suaminya akan ihdad. Ihdad itu yaitu menjauhi dari segala macam perhiasan. Berkukur kada boleh, bercelak kada boleh, berminyak harum kada boleh, bermake up kada boleh, itu berpakaian yang amas bintang kada boleh. Itu kalau artinya kematian lagi selama 100 hari, 3 bulan 10 hari.
4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, ya kan? 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sebulan 30 kali 4 berapa? 120 tambah 10 itu. Fal isdadu wa taqdina li mautil zawj. Arti ihdad tadi yaitu jangan ba'agak karena mati laki sudah. Itu di masa iddahnya tadi, artinya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya mati, maka di dalam masa 4 bulan 10 hari itu dia ba'agak, berperhiasan, maka dosanya seluruh badan. Wa tanjisul masjid, dosa seluruh badan, menajisi tempat sembahyang masjid sama dengan jami atau kata itu kada boleh. Seperti misalnya musim nyamuk, lalu ada nyamuk itu bekas isap darah, lalu kita tapak, lalu darahnya terkena masjid, itu hukumnya menajisi, itu hukumnya dosa seluruh badan. Atau sandal misalnya dibawa masuk ke masjid, kalau dianggap sedangkan sandal bekas terkena najis, sapi dan sebagainya, itu hukumnya dosa seluruh badan. Kalau hendak jiwa sayang di sandal lalu dibawa ke dalam masjid buat selesai itu dipundut aman tak? Cuma yang kasihan maling kada dapat rezeki. Walidhalika harama uburul masjid adal haid. Karena itulah haram atas bini-bini yang haid lewat di dalam masjid, karena dikhawatirkan darah haidnya itu titik di masjid jadi lewat wajar. Wa man bihi hadatsun daimun, dan haram pula lewat di dalam masjid orang yang mempunyai hadas yang terus-terusan. Kamu sahabatin seperti perempuan yang senantiasa keluar darah walaupun sudah di luar masa haid. Wasali baulin, atau laki-laki yang senantiasa keluar air kencingnya. Waman bihi jirahatun sayyaratun bidam idza khifat al-wiza masjidin bi syai'in min dzalik. Dan orang-orang yang ada di badannya luka yang mengalir darahnya, semua itu masalah apabila dikhawatirkan kotornya masjid dengan sesuatu dari yang demikian di atas, sepertinya darah atau kencing gitu. Kasain najasatil mulawwilah, seperti seluruh najis yang mengotori hatinya angkat kering, itu kada boleh, hukumnya dosa besar. Kalau niatnya mengotori jadi artinya menghina, maka yang dulu ada pembicaraannya yaitu menjadi murtad. Walaupun artinya najis itu ada di sandal atau jaubin atau pakaian. Wataqrihu, dan mengotori akan najis akan masjid, sama ada masjidnya turabiyat tanah atau muballakan atau semen, walau ditohirin sekalipun menajis mengotori itu dengan benda yang hukumnya suci. Ini benda suci tapi kotor, lalu tidak boleh dikenakan ke masjid, itu hukumnya dosa seluruh badan. Contoh kabusokin seperti ludah, dahak, ingus. Kalau yang masih ingusan sana sapuakannya dilanggar di masjid, ingus lamun guru bang bersalaman, lamun guru kita terbaru salismaan, hidung kita beganyuan, lawan apa katanya itu ingus, lalu ya bersalaman guru sapuakan hidung ke tangan tidak dulu,
basah tangan guru. Nah, apa hukumnya itu ya? Takun ya birunya atuh jaka saja. Itu aja. Dan seorang itu ditakuni pulang waras saja ke pikiran. Kalau dalam al-busuqu fil masjid khafi'atun mukaffaratu hadas zaman. Zaman dahulu masjidnya adalah pasir. Rasulullah bersabda, bermula beludah di masjid adalah dosa. Adapun ibaratnya mematak ludah itu ke dalam pasir. Ini masjidnya pasir. Rawahu Syekh. Wa tahawunu ay adamul istijal bil haji ba'da al-istiqamah ila al-yamus. Dan dosa seluruh badan lagi tidak menyegerakan dengan pergi haji padahal dia sudah puas sampai akhir hayatnya. Jadi ini orang menang puasa pergi haji karena melalai-lalaikan sehingga sampai mati kada sempat berhaji, maka dosanya seluruh badan, kesian dalam tubuh. Lianna waqtahu al-umru fa idza mata ba'da al-istita'ah tabayyana al-khasiyah min akhir sinil imkan lianna qad akharahu wa akhrajahu an waqtihi. Karena waktunya haji itu seumur hidup sekali. Apabila dia mati sesudah dia puasa, maka jelaslah dosanya di akhir tahun kemungkinannya itu, karena dia telah mengakhirkan haji dan mengeluarkan dari waktunya. Jadi kalau sudah cukup dan cukup syaratnya itu berangkat saja sudah. Adapun masalah tuha lawan anumnya itu kadang kalau ditentukan kadang-kadang orang sudah tua hanya tawatulak ya kan lagi anum cuma indak. Kadang-kadang lagi anu sugih timbah tua mencicik. Nah jadi waktu anum itulah tulak haji nang rahatan gagagannya. Jadi tawa kurang kadang berapa sorong buka. Saat ini orang pada lari ini buka gagah. Memang kalau pilih-pilihan itu bagus nang akan luang sehat lagi segar bugar. Itu ringkasnya ini saja apabila mayu sudah berangkat saja. Ujar habar tahun ini tulak haji murah karena dolarnya turun. Asal 27 juta menjadi 21 ujar. Pemurah sekalinya 21 lawan 10 juta maka dua murah. Lalu misalnya 21 murah lawan perah tulaknya perah mana dua murah mana dua murah ya ayo bro nang pereda lawan nang membayar mana dua murah bro nah amun pereda itu bro sudah ada tulak lalu itu wal istidanatu ay talabud daini liman la yarju wafa'an bidainihi min jihatin salabin tariqin wa dan dosa seluruh badan lagi yaitu minta utangi berutang dosa seluruh badan bagi orang yang tidak ada jalan untuk membayarnya. Jadi dilihat-lihat dulu. Kalau dianggap kagak tahu bayar juga, dipaksakan berutang, hukumnya dosa seluruh badan. Walam ya'lam da'imuhu bidzalik, dan tidak diberinya tahu orang yang menghutangnya dengan keadaan dirinya kada tahu membayar.
Jadi sebaiknya kalau orang ke utang, kada ada jalan untuk bayar, terang terus saja. Ulun lamanya nak utang lempian, kada banyak Pak, cuma 1 M aja. Belajar guru aja 1 M itu kada banyak dibanding ulun 1 triliun. Tapi ulun soalnya kada bisa usaha apa-apa. Jadi untuk jelasnya soalnya ulun kada bayar. Jadi pian lagi pikir-pikir ujar soalnya saya mengerti maksud nyawa. Nah saya mengerti itu bahasa Indonesia maksud nyawa. Ujar soalnya. Jadi jaswanang sudah memberi jaslon nyawa belasan modal 1 juta. Nah, jadi nyawa kada mikirkan bayar, bunda kada mikirkan ya nyaman nyanyak nukar. Tapi bandanya itu pertama modalnya haram duitnya. Ditambah lagi ayam itu disanga dengan minyak babi umpama. Atau dimasukkan di situ penyaman makanan atau makanan kanakan dari dibuliki pulang. Nang baulah orang kafir tentu duitnya haram sudah. Dibuat minyak pulang itu minyak babi, kautak babi kenapa? Mbahnya menukar anak kita sebuting nyanyak memakannya nyaman Pak, arahnya nyaman. Pada tahu lah menang haram. Nang anehnya nang bagawi di paparek itu orang Islam. Nang menyupirakan motor jagar membagi kemana-mana barang itu orang Islam. Nang menerima barang itu menyalurkan ke masyarakat orang Islam. Nang berjualan di kampung orang Islam, nang nukari orang Islam. Lalu semuanya masuk neraka. Sebab orang nang memakan haram, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan minuman haram, nerakalah tempatnya. Maka orang kafir dia sudah yakin dirinya neraka, tapi dia tidak mau masuk neraka sendirian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia berusaha supaya banyak punya pengikut yang sama-sama lawannya jagar masuk neraka. Maka ujar Bapak Hanafi, waspadalah, waspadalah. Kenapa jadi sampai terjadi seperti demikian ini dan sekarang ini? Tidak ada lain sebagaimana cerita orang, maaflah 1000 maaf, orang keluar tinggal beberapa tahun di Makkah. Bahasanya Arab sudah bisa, tapi namun lagunya kada bisa melepas. Tetap lagu daerah. Bahasanya bahasa Arab, lagunya lagu daerah. Daerah Kaluan juga. Ditakuni oleh orang yang lain, ikam puluhan tahun di Makkah. Kenapa jadi kada kau mau bahas? Dijawab oleh orang Kalua, akibat pergaulan. Sekali lagi, akibat pergaulan. Nah ini akibat pergaulan.
Jadi sampai di kampung-kampung ini banyak berjual benda-benda yang haram, pakaian yang haram, minuman makanan yang haram. Sudah seorang karumahan kamakan nang dihiga-higa rumah pulang nang dijuali tak umpa-umpa. Oleh sebab itu orang soleh dipimpin gurunya zaman sekarang ini, ya kalau dikatakan kasar, disuruh putus hubungan dengan masyarakat. Dalam rumah kagak keluar lagi. Karena memang dilarang kita berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang begitu.